Perhatikan gambar berikut. Tentukan muatan, tegangan, dan energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Jadi ada 3 buah kapasitor, C1 dan C2 itu disusun secara paralel. Selanjutnya dia diserikan dengan yang C3. Jadi kalau misalnya kita gambar lagi, itu nanti jadi seperti ini nih. Nah, ini itu adalah C paralelnya hasil dari C1 dan C2 dan ini diserikan dengan C3 dihubungkan dengan tegangan 12 volt gitu. Oke. Jadi yang pertama yang kita kerjakan itu adalah mencari C paralelnya. C paralel sama dengan langsung ditambah ya, C1 ditambah C2 sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Selanjutnya yang kedua, berarti di sini kan sama dengan 6. Di sini itu 3 gitu ya. Jadi antara C paralel dengan C3 itu hubungannya seri. Jadi 1 per C seri sama dengan 1 per C paralel ditambah 1 per C3 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Jadi nanti 1 per C serinya sama dengan 3. Ini kita jadikan menjadi 6. Ini 1 plus 2 maka sama dengan 3/6. Maka C serinya sama dengan dibalik ya, jadi 6/3 sama dengan 2 mikrofarad. Ini jadi juga mikrofarad ini. Nah, langkah yang ketiga kita mencari Q totalnya. Q totalnya berarti sama dengan C dikalikan V, karena Q total berarti C total dikalikan dengan V total, gini. Oke, maka sama dengan 2 dikali dengan 12 sama dengan 24 volt. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kalau dia seri yang sama itu Q-nya. Jadi Q di paralel dan Q di 3 itu sama karena dia hubungannya seri. Oke, jadi Q total nanti sama dengan Q yang ada di paralel sama dengan yang ada di Q3 ya, sama dengan sama-sama sorry kok volt sih. Di mikrocoulomb. Nah, di sini sama dengan 24 mikrocoulomb. Selanjutnya yang kelima, kita bisa mencari V3. Nah, V itu rumusnya Q per C. Jadi, V3 Q3 per C3 sama dengan 24 dibagi dengan 8 sama dengan 24 dibagi dengan 3. Oke, hapus dulu. Kembali. Nah, 24 dibagi 3 sama dengan 8 volt. Oke. Selanjutnya setelah kita mendapatkan V3, yang selanjutnya kita bisa mencari V di paralel. V paralel sama dengan Q paralel per C paralel. Q paralelnya itu sama-sama 24, sama-sama kayak Q3, dibagi C paralelnya tadi dari langkah yang pertama, kita dapat itu 6, sama dengan berapa? 4 volt. Nah, perhatikan lihat, V3 tambah V paralel itu kalau kita tambahin ya, 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. Jadi ditotalin gitu. Oke, yang ketujuh, kita bisa tahu bahwa kalau dia paralel berarti dia V-nya yang sama. Jadi V di paralel itu sama dengan V di 1 di kapasitor 1 dan sama dengan V di kapasitor 2. Sama-sama kita tulis 4 volt gitu. Nah, lanjut. Selanjutnya kita bisa mencari apa? Selanjutnya kita bisa mencari Q1 ya, yang ke-8 kita bisa mencari Q1. Q itu rumusnya C kali V. Kalau Q1 berarti C1 kali V1. C1-nya itu 4, V1-nya 4 sama dengan 16 volt. Sedangkan nanti Q2-nya sama dengan C2 kali V2. Sama dengan berapa? 2 kali 4 sama dengan kok volt lagi sih ini? Mikrocoulomb, sorry. Di sini sama dengan 8 mikrocoulomb gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita baru bisa mencari masing-masing energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitornya. Oke, yang ke-9 kita mencari W1 dulu deh. W1 sama dengan setengah dikali C1 kali V1 kuadrat sama dengan setengah kali 16 kali 4 kuadrat sama dengan gini, kita coret dapat 8. Jadi 8 dikali 16 sama dengan 128 Joule. Oke. W2-nya
itu sama dengan setengah C2 kali V2 kuadrat. Jadi setengah dikali C2-nya itu 2 dikali dengan V2-nya. V2-nya kita tadi dapat 4 dikuadratkan. Oke. Jadi ini kita coret, maka hasilnya sama dengan 16 Joule. 16 mikrojoule harusnya. Mikrojoule, 16 mikrojoule. Kita hapus dulu deh. Mikrojoule. Mikrojoule. Oke, yang terakhir W3 sama dengan setengah C3 kali V3 kuadrat. Setengah dikali C3-nya itu 3 dikali dengan V3-nya tadi 8 dikuadratkan. Sama dengan 3/2 dikali 64 sama dengan 96 Joule gitu. Oke. Jadi sekarang kita sudah dapat semuanya. V1, V2-nya dari sini. Selanjutnya V3-nya dari sini nih. Lalu apalagi? Q1, Q2, ya kan? Q3-nya tadi mana? Q3-nya ini. Nah, W1-nya ini, W2-nya ini, W3-nya ini ya. Jadi udah dapat semua. Oke.